Kita kadang bertanya lebih afdol manakah istighfar dan solawat. Istighfar adalah proses penyesuaian dari syariat hingga hakikat istighfar, yang berarti mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan tradisi ritual Islam yang sangat fundamental, sebab dalam istighfar itu mengandung beberapa elemen ruhani, sebagaimana banyak dikutip oleh Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya, mengapa Allah dan Rasulnya sangat menganjurkan agar hamba-hamba Allah terus-menerus beristighfar dan bersolawat? Apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari dan keselamatan kehidupan dunia akhirat, di mana posisi istighfar, baik secara psikologis maupun secara elementer dalam kosmik ruhani, sufistik hamba Allah. Inilah yang akan kita kaji bersama sebagai refleksi setiap kita menggerakkan bibir kita dan mendetakkan jantung hati kita. Lalu bagaimana dengan solawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa hubungan istighfar dengan solawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa dalam praktik sufi senantiasa ada zikir, istighfar, dan solawat Nabi dalam setiap wirid-wiridnya? Solawat Nabi merupakan syariat sekaligus mengandung hakikat. Disebut syariat karena Allah SWT memerintahkan kepada para hambanya yang beriman agar memohonkan solawat dan salam kepada Nabi. Dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan mohonkan salam baginya. Tentu tidak sederhana menyelami keagungan solawat Nabi, karena setiap kata dan huruf dalam solawat yang kita ucapkan mengandung atmosfer ruhani yang sangat dahsyat. Kedahsyatan itu tentu karena posisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah, Nabiullah, Rasulullah, kekasih Allah dan cahaya Allah, dan semesta raya ini diciptakan dari Nur Muhammad, sehingga setiap detak huruf dalam solawat pasti mengandung elemen metafisik yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW adalah sentral semesta fisik dan metafisik. Karena itu seluruh elemen lahir dan batin makhluk ini merupakan refleksi dari cahayanya yang agung. Bersalawat dan bersalam yang berarti mendoakan beliau adalah bentuk lain dari proses kita menuju jati diri kehambaan yang hakiki di hadapan Allah melalui titik pusat gravitasi ruhani, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Solawat Nabi mengandung syafaat dunia dan akhirat semata karena filosofi kecintaan ilahi kepada kekasihnya itu meruntuhkan amarahnya, sebagaimana dalam hadits qudsi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Siksaan Allah tidak akan turun pada ahli selawat Nabi, karena kandungan kebajikannya yang begitu besar. Solawat Nabi menjadi tawasul bagi perjalanan rohani umat Islam. Getaran bibir dan detak jantung akan senantiasa membubung ke alam samawat, alam ruhani, ketika nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutnya. Karena itu, mereka yang hendak menuju kepada Allah musyul peran solawat sebagai pendampingnya, karena keparipurnaan Nabi itu menjadi jaminan bagi siapapun yang hendak bertemu dengan yang maha paripurna. Muhammad sebagai nama dan predikat bukan sekadar lambang dari sifat-sifat terpuji, tetapi mengandung fakta tersembunyi yang universal yang ada dalam jiwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dialah sentral satelit ruhani yang menghubungkan hamba-hamba Allah dengan Allah. Karena sebuah penghargaan cinta yang agung tidak akan memiliki nilai cinta yang hakiki manakala estetika di balik cinta itu hilang begitu saja. Estetika cinta ilahi justru tercermin dalam keagungannya, dan keagungan itu ada di balik besar doa yang disampaikan hamba-hambanya buat kekasihnya.
Dan masih banyak lagi tentang sholawat. Hubungan istighfar dan sholawat ibarat makanan dan minuman. Sebab orang yang bersalawat mengakui dirinya sebagai hamba yang lebur dalam wahana sunnah Nabi. Leburnya kehambaan itulah yang identik dengan kefanaan hamba ketika beristighfar. Lebih afdol manakah istighfar dan sholawat? Membaca sholawat merupakan bentuk ibadah paling utama dan paling besar pahalanya. Anpai sebagian kaum arifin mengatakan, sesungguhnya sholawat itu bias mengantarkan pengamalnya untuk marifat bila meskipun tanpa guru spiritual, mursyid, karena guru dan sanatnya langsung melalui Nabi. Ingat, setiap sholawat dibaca seseorang selalu diperlihatkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau membalasnya dengan doa serupa. Hal ini berbeda dengan zikir-zikir. Selain sholawat, harus melalui guru spiritual, harus sudah mencapai makom marifat. Jika tidak demikian maka akan dimasuki syaitan dan pengamalnya tidak akan mendapat manfaat apapun. Bagi saya, dua-duanya afdol. Dan lebih afdolnya lagi jika kita mendawankan keduanya, dibandingkan cuma bertanya lebih afdol manakah. Wallahu a'lam.